Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan ibadah khusus yang bernilai pahala begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala tersebut tidak terbatas. Akan tetapi pahala ini sesuai dengan kadar ketakwaan hamba-hambanya. Sebagaimana di hadis qudsi, Allah Ta'ala menjelaskan, Qala Allahu Azza wa Jal, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah berfirman bahwasanya kecuali ibadah puasa itu khusus untuk aku dan aku yang akan membalasnya, disebabkan karena hambaku meninggalkan syahwatnya dan juga makannya untuk aku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar pahala puasa kita tidak sia-sia dan tidak hilang, maka hendaknya kita menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya. Setidaknya ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala ibadah puasa kita. Yang pertama adalah berkata dusta atau berbohong. Berdusta atau berbohong bisa dikatakan menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, atau dia berperilaku namun tidak sesuai dengan perkataannya, dan ini merupakan dosa yang begitu besar. Di dalam surat As-Saff Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa ra'sul dzunubi al-kadzibu, bahwa pangkal segala dosa itu adalah kebohongan atau berkata dusta. Oleh karena itu, jika seseorang sudah melakukan kebohongan, maka otomatis dia akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah, maka di dalam bulan suci Ramadan ini Allah tidak akan menerima puasa hambanya yang mana dia sudah menahan perutnya dari lapar dan juga menahan haus dan dahaganya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan lisannya untuk berkata kotor, berkata dusta, maka Allah tidak butuh itu semua dari puasanya. Sebagaimana dalam hadis, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahul Bukhari. Kemudian poin yang kedua adalah ghibah atau gosip, atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain dan ia tidak menyukainya gitu, dan dia membencinya hal itu. Kemudian apakah itu ghibah? Nah, di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apakah ghibah itu gitu. Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu membicarakan sesuatu hal saudara kamu dan ia membenci hal tersebut. Kemudian sahabat bertanya lagi, tapi bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya memang betul apa yang kami bicarakan itu ada pada saudara kami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtah. Kalau seandainya betul apa yang ada di dalam diri saudaramu itu, maka sesungguhnya kamu telah menggibahinya atau telah menggunjingnya. Wa in lam yakun fihi, kalau seandainya tidak ada pada diri saudaramu itu, faqad igtabtah atau faqad bahatta. yakni ketika tidak ada, maka sesungguhnya kita telah melakukan kebohongan dan itu merupakan fitnah. Dan fitnah merupakan dosa yang sangat besar dalam Islam. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Yang ketiga yaitu adalah adu domba dan fitnah. Adu domba dan fitnah. Akar dari adu domba dan fitnah ini adalah kebencian. Dia benci melihat saudaranya yang hidup rumah tangganya rukun. Dia benci melihat orang lain hidupnya sukses bahagia. Mereka tidak suka atau benci melihat saudara-saudaranya atau tetangganya mungkin dia sukses ya dalam karirnya dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia menyebarkan fitnah-fitnah untuk menghancurkannya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang melakukan adu domba tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata nammamun, atau di riwayat yang lain la yadkhulul jannata qattat, yaitu bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba ataupun fitnah. Kemudian yang keempat yaitu bersumpah palsu. Bersumpah palsu ini menyatakan sumpah tetapi dia berbohong, tidak memenuhi sumpahnya tersebut, atau bahkan dia sampai berani membawa nama-nama Allah, membawa asma Allah yang begitu sucinya, kemudian dia berjanji tetapi atau melakukan sumpah tetapi dia tidak memenuhi sumpahnya itu. Di dalam surat Ali Imran Allah menjelaskan bahwa balasannya bagi orang-orang yang bersumpah palsu, bagi mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka, bahkan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah tidak menjaga pandangan mata ketika berpuasa. Sumber dari syahwat ini adalah mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa sumber atau pintu gerbangnya syahwat itu adalah dari mata. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa pandangan adalah salah satu anak panah dari iblis. Diriwayatkan Al-Hakim dan At-Tabrani. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan ini hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang tadi, sehingga puasa kita mendapatkan menjadi puasa yang mabrur, puasa yang jauh dari cacat, sehingga pahala-pahalanya kita raih dengan total sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.